Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur yang panjang dan juga nikmat kesehatan. Yang kedua, tak lupa pula selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana syafaatnya sama-sama kita tunggu di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Janji Allah kepada yang selalu berdoa. Sebagai seorang mukmin, doa adalah sebenar-benarnya senjata bagi kita, melebihi senjata apapun yang dimiliki seseorang. Hal yang paling dahsyat adalah doa. Jadi, jika seseorang yakin kepada Allah dan keyakinannya lebih besar daripada apapun yang ada, maka selama dia masih berdoa kepada Allah, dia akan tenang, selalu mengingat Allah. Ada masalah sedikit, ingat Allah, berdoa. Ada kesusahan sedikit, ingat Allah dan berdoa. Terus selalu seperti itu, dan jika ada masalah apapun, minta pada Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang yang selama dia masih berdoa pada Allah. Ini hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha. Jangan lemah dalam berdoa artinya apa? Artinya kita harus yakin dan selalu percaya pada Allah. Dan jangan berputus asa, dan selama kita terus berharap serta meminta pada Allah, maka kita tidak akan binasa, kita tidak akan kalah, dan kita tidak akan rugi. Dan ulama mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali, kecuali doa. Doa itu pasti pergi dan pasti juga akan kembali. Segala sesuatu jika sudah pergi, maka tidak akan bisa kembali lagi. Kata pergi di sini maksudnya adalah pergi kepada Allah. Tapi kalau doa akan pergi pada Allah dan akan kembali kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi pada Allah dan akan kembali ke dunia ini adalah doa. Inilah janji Allah pada yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qoribun, aku itu dekat. Maksudnya, tidak mungkin Allah tidak mendengar doa kita. Begitu kita berdoa, kadang kita berpikir, oh Allah dengar gak ya doa aku? Jangan-jangan selama ini doa saya belum dijabah karena Allah gak dengar. Ini salah. Maka ingatlah, inni qoribun, Allah itu dekat, dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Bahkan kita berbicara dalam hati pun Allah mendengar doa kita. Orang yang berdoa dalam hati dan langsung dijabah oleh Allah itu siapa? Rasulullah SAW. Seperti janji Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqallubu wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syahral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Saat itu Rasul punya keinginan, tapi Rasul tidak berani berbicara dan Rasul hanya memendam dalam hati. Tapi langsung dijabah oleh Allah. Itu tadi surah Al-Baqarah ayat 144. Saat orang Yahudi suka menghina kaum muslimin pada saat itu, sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi, orang Islam mah gak punya pendirian, suka niru-niru,
Mereka mengatakan bahwa agama Islam itu adalah agama yang meniru dan tidak original. Mereka selalu mengolok-olok kaum muslimin saat sholat. Akhirnya Nabi sedih. Nabi berpikir, bagaimana caranya? Hingga setiap sore, Nabi berdiri di sebuah bukit dan kemudian melihat ke langit. Nabi nggak ngomong, Nabi cuma diam dalam hati sambil melihat ke langit. Nabi cuma membatin. Hadirin sekalian, pernah nggak sih kalian itu membatin ke Allah? Ini yang harus kita lakukan, belajar membatin kepada Allah. Dan yakinlah, ini qorib. Allah itu mendengar kita. Jadi Nabi itu nggak pernah berani ngomong ke Allah buat mindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, karena selalu dikata-katain orang Yahudi. Nabi nggak berani ngomong ke Allah, beliau malu pada Allah. Rasul kayak gitu, cuman tiap hari datang ke bukit, melihat langit, lalu pulang. Begitu seterusnya sampai turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadah ke langit, menengadahkan wajahmu ke langit, maka kami palingkanlah arah kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat, turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan, belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah sudah merespon. Inilah artinya Allah qoribun, Allah maha dekat segala. Sehingga jika kita ingin doa kita itu powerful, maka pertama, belajarlah aziko billah, percaya pada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.